Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat dalam menjalankan kuliah daring ya teman-teman. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Basori MPD dan teman-teman PSG yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kuliah daring ini dengan baik. Di sini saya Puspita Chandra Pertiwi dan teman saya Riki Irfandi akan mempresentasikan makalah kami mengenai akhlak, etika dan moral dalam Islam. Yang pertama yaitu akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalq yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan kata khaliq yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Kata akhlak lebih luas artinya daripada moral, etika yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia. Untuk menjelaskan pengertian akhlak dari segi istilah, kita dapat merujuk kepada berbagai pendapat pada pakar di bidang ini. Seperti Ibnu Miskawayh yang dikenal sebagai pakar bidang akhlak terkemuka, yang secara singkat mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gamblang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya yaitu macam-macam akhlak ada dua, yaitu yang pertama akhlak baik, akhlakul mahmudah, yaitu perbuatan baik terhadap Tuhan, sesama manusia dan makhluk yang lain. Yang kedua yaitu akhlak buruk atau tercela, perbuatan buruk terhadap Tuhan, sesama manusia dan makhluk lain. Yang kedua yaitu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan. Dari segi istilah, etika merupakan ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan yang melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Etika bisa dibedakan menjadi dua, yaitu objektivisme dan subjektivisme. Objektivisme itu berpandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan filsafat bersifat objektif. Dan subjektivisme itu tindakan disebut baik manakala sejalan dengan kehendak atau pertimbangan subjek tertentu. Yang ketiga yaitu moral. Moral adalah penentu baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Di sini istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangkai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak, dan patut maupun tidak patut. Macam-macam moral. Yang pertama, moral keagamaan, merupakan moral yang selalu berdasarkan pada ajaran agama Islam. Yang kedua, moral sekuler, merupakan moral yang tidak berdasarkan pada ajaran agama dan hanya bersifat duniawi semata-mata. Persamaan antara akhlak, etika, dan moral yaitu mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik-baik. Akhlak, etika, moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harokatnya kemanusiaan. Akhlak, etika, dan moral seseorang atau kelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, tetapi potensi positif yang dimiliki setiap seseorang. Sedangkan perbedaan di antaranya adalah yang pertama, akhlak tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, etika tolak ukurnya adalah pikiran atau akal, dan yang terakhir, moral tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Di sini saya mau menjelaskan mengenai karakteristik etika dalam Islam. Dalam artian di sini karakteristik itu sebuah sifat dan sikap yang sudah ada dan sudah pasti yang dimiliki oleh setiap umat Islam. Akan tetapi di sini saya akan membahas lebih rinci lagi karakteristik etika dalam Islam yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam.
Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang istilah perbuatan baik dan perbuatan buruk, yang mana perbuatan baik dan perbuatan buruk itu termasuk bagian dari sebuah etika, sifat dan sikap yang dilakukan oleh umat Islam. Di sini ketika kita membicarakan karakteristik etika, saya berpaku pada menjadi 3 yang seringkali kita ketahui seperti hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Yang pertama hablum minallah, yang mana artinya adalah hubungan antar manusia dengan Allah, yang mana etika manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala diartikan sebagai kewajiban manusia untuk berbuat kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita melakukan ibadah 5 kali sehari, itu wajibnya, dan juga melakukan amalan-amalan yang itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hablum minan nas, atau hubungan manusia dengan manusia, yang mana hubungan yang serasi antara sama manusia diartikan bahwa meskipun manusia itu sendiri terdiri laki-laki dan perempuan, banyak suku dan budaya, ras, warna kulit yang berbeda, namun perbedaan tersebut tidak lantas membuat manusia terpecah belah. Artinya ketika kita membicarakan kita makhluk sosial, kita seharusnya dan idealnya itu saling membutuhkan antara satu sama lain, yaitu dengan apa? Dengan hablum minallah, hablum minan nas, yaitu manusia satu dengan manusia lainnya. Bisa juga dengan individu ke kelompok, bisa juga kelompok ke kelompok, ataupun antar individu. Nah, yang terakhir adalah hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam, yang mana ketika kita membicarakan alam, yaitu adalah hubungan antara manusia dengan alam semesta ataupun lingkungan semesta yang ada di sekitar kita. Dengan apa dan bagaimana cara kita melakukan hubungan dengan alam, yaitu dengan merawat lingkungan, membersihkan lingkungan, dan juga melakukan penanaman pohon ketika itu dirasa perlu untuk melestarikan alam itu sendiri. Jadi ketika kita membicarakan hubungan tasawuf dan akhlak adalah bagaimana pendekatan kita ataupun apa yang akan kita lakukan dengan tasawuf itu sendiri, yang dilandaskan dengan etika, sifat dan sikap yang seharusnya dan sewajibnya kita lakukan, yang seharusnya dan sewajibnya dilakukan oleh umat Islam. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri dengan Allah. Dengan seperti itu, ketika kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bisa bertasawuf dan juga bisa memperbaiki akhlak, baik dari sifat, sikap, dan perilaku yang kita lakukan sebagai umat Islam yang semestinya. Seperti itu. Berikut presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.